Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman B-Analis, apa kabar? Mudah-mudahan semakin sukses ya. Selamat datang kembali di channel B-Analis, tempat kita sama-sama belajar, bereksperimen, dan menjadi mahir sebagai data analis. Pastinya dengan pembahasan Power BI dan tools-tools lainnya. Bersama saya, Benny Oktopiansa. Nah, di video kali ini kita bakal seru-seruan sambil belajar lewat sesuatu yang unik. Kita akan membedah dashboard dari peserta kontes 10 tahun Power BI. Yap, sudah 1 dekade Power BI dan kemarin ada kontesnya. Nah, di antara kontes tersebut ada 2 peserta yang kita akan coba download file Power BI-nya dan akan kita bedah. Ada 2 dashboard keren yang bakal kita ulik. Yang pertama itu Game of Ponds, dan yang kedua adalah 10 tahun adopsi teknologi. Jadi kita akan membedah 7 komponen Power BI dashboard untuk mempelajari bagaimana dashboard tersebut dibuat. Kita akan kulik dan kita akan lihat satu persatu. Jadi siap, yuk kita mulai pelajaran seru ini. Kali ini kita akan coba membedah lagi dashboard di kontes yang sama, tapi bukan pemenang. Namun ada kriteria yang mungkin bisa kita pelajarin di sana. Baik, kita langsung buka saja dashboardnya. Di sini ada 2 dashboard yang akan kita bedah. Pertama itu ini ya, Game of Ponds ya ini. Ini bisa di-download di sini ya. Nanti akan saya sertakan linknya kalau mau di-download. Kemudian satu lagi ini ya, 10 Years of Change in Technology Adoption. Ini juga bisa di-download. Nah, saya sudah membuka filenya. Setelah saya download, saya buka. Kita akan coba lihat di dashboard yang Game of Ponds ini ya, Game of Ponds. Jadi di sini sepertinya sudah ada macam-macam page ya. Nah, baik, kita akan coba membedah mulai dari datanya. Data di sini terlihat di panel data. Sini ada berbagai macam data ya. Ada berbagai macam data. Kita akan coba lihat di Power Query-nya. Nah, ada 2 cara untuk mengakses Power Query. Bisa langsung di datanya di sini kita klik kanan, kemudian kita edit query. Bisa seperti itu, atau dari menu yang di sini, menu home, ada transform data, dibuka, kita ketik transform data. Nah, di sini nanti akan terbuka Power Query Editor ya. Power Query Editor di sini sudah terlihat Power Query Editor. Nah, di sini terlihat ya query-nya, source-nya dari mana. Nah, ini di population ini mengambil dari data yang ada di D ya, pembuatnya di namanya data offline ya. Kemudian ini juga sepertinya datanya offline dalam bentuk CSV. Ini juga datanya juga offline CSV. Landlord juga CSV offline. Ini juga CSV ya. Semua datanya berupa CSV. Nah, CSV. Nah, yang ini sepertinya kita lihat ini diambil dari Wikipedia. Wikipedia, kita lihat filenya di sini. Bisa kita lihat. Nah, ya di sini kita bisa telusurin alamat URL dari Wikipedia-nya. Coba kita copy. Kita buka di website. Di sini ya, kita lihat. Nah, ini ada ponds terjual ya. Di sini diambilnya data yang ini. Data yang ini. Oke. Mengambil data yang ini, kemudian kita lihat lagi di ininya, kemudian ini manufacture, source-nya itu ngambil dari Wikipedia juga, kemudian yang ini source-nya ngambil dari Wikipedia juga, internet yang ini ngambil dari XLS ya, Internet Event LSS. Nah, jadi kalau kita tidak punya data aslinya, dia akan terlihat warning sign ya, warning sign dia minta di edit setting atau minta di update di sini posisinya. Jadi kalau kita close tanpa apply, dia tidak apa-apa.
Tapi kalau kita apply nanti akan bisa jadi error ya. Kemudian di sini ada dimension table-nya. Ini dibuat sepertinya menggunakan JSON ya, membuat dimension table-nya. Kemudian ini juga dimension table-nya. Ya, jadi hampir semua datanya itu dari offline. Ada beberapa data tadi yang diambil dari Wikipedia. Oke, kita tutup saja ini. Itu dari data yang tadi ya, sumber datanya sudah kelihatan. Nah, kita akan coba lihat dari modeling ya, modeling. Nah, ini ada modelingnya. Ada koneksi, ada 2 koneksi ya tabelnya. Kita lihat di sini koneksi antar tabelnya. Ya, ini ada dimension year ya. Dia membuat dimension year, ya sudah cukup rapi ya. Dimension country, kemudian ini ada internet event 2. Ini ada juga koneksi yang seperti ini. Ya, ini memang modeling ini tergantung dengan kebutuhan ya, tergantung dengan kebutuhan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini modelingnya ini arah panahnya. Ya, ini dimension year ini terkoneksi ke internet events menggunakan kolom year sama year. Nah, itu bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat diklik di barisnya. Ini dimension year juga terhubung dengan data yang ini menggunakan kolom year dengan year juga. Nah, bisa dilihat. Oke. Kemudian kita akan coba lihat juga DEX-nya. DEX, apakah ada DEX di sini? Ya, di sini banyak DEX-nya ya, menggunakan, ini bisa dipelajarin. Ya, dia menggunakan berbagai macam DEX ya, lumayan enak dipelajarin untuk penggunaan DEX-nya. Ya, ini ya, penggunaan DEX-nya dan juga sudah rapi dikelompokin menjadi 1. Go 0 Go measure ya, dibuatnya seperti itu. Kemudian ini ada DEX-nya tidak? Ini sepertinya bukan DEX. Kemudian ini dimension ya, dimension. Ya, dari tipe datanya juga di sini sudah terlihat di sini country, dibuatnya country ya, text country region. Jadi nanti bisa digunakan waktu pembuatan peta. Nah, kemudian coba dilihat di sini ada beberapa data yang disembunyikan. Jadi nanti kalau dipublish dia tidak akan terlihat. Nah, seperti ini ya, data seperti ini, landline, mobile, ya. Oke, itu dari DEX-nya, di sini penggunaan DEX-nya. Kemudian kita akan coba lihat dari penggunaan charts-nya. Charts-nya, nah di sini dia ada beberapa halaman ya. Di sini ada beberapa halaman. Nah, ini halaman utamanya seperti ini. Kemudian menuju ke host of landline. Nah, ini Azure-nya, sepertinya tidak jalan ininya. Kita coba ganti dengan peta yang seperti ini. Apakah bisa jalan? Nah, ya bisa jalan ya. Ini kita coba modif, kita sesuaikan dengan map settingnya, jangan menggunakan broad, tapi kita gunakan grayscale. Nah, jadi lebih lebih masuk ke temanya ya. Nah, oke, kita cek, sekalian kita coba perbaiki. Kemudian ini juga Azure-nya tidak jalan, kita ganti peta yang ini, fill map. Ini karena merah, kita coba ganti dengan map settingnya like mungkin, atau bisa juga grayscale seperti itu ya, ada tampilannya. Nah, ini juga ada mapnya, rata-rata tidak jalan Azure-nya ya, kita ganti pakai yang ini. Nah, ini biarkan aja biru karena temanya biru. Nah, ini home intro-nya ya, ada berbagai macam. Ini tooltips ya, ini sudah benar ya, menggunakan tooltips yang page-nya tersendiri. Oke, sudah cukup bagus untuk dipelajarin ini ya. Yang ini di halaman depan, perhatikan di sini ada dia membuat ini namanya, kita coba lihat view di selection ya. Ini page navigator ya. Nah, page navigator ini bisa dibuat di insert sini ya. Insert button. Di sini ada navigator. Nah, ini ada page navigator. Nah, kalau kita buat dia modelnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia hilangkan page navigatornya di model seperti itu. Kemudian dia filter, tidak difilter di sini. Ya, host of internetnya oke ya. Itu page navigator. Nah, sekali waktu mungkin nanti boleh kita replika ya beberapa dashboard yang mungkin cukup menarik.
Nah, di sini kemudian dari sini masing-masing tidak perlu dikasih button karena dia langsung membaca. Ada 234 ini, home LAN, mobile, kemudian internet, dan lain-lain. Oke, ini ada info. Kalau kita klik akan menuju seperti ini, balik, dan ini juga akan, kalau diklik akan kemari. Nah, oke. Nah, di halaman kedua kita lihat. Nah, di sini ada ini ya, UI UX-nya lumayan. Ada semacam teks ya, teks untuk menerangkan insight-nya. On average 18%, nah gini-gini ya. Ini bisa kita pelajarin. Ini sepertinya di teks ya, diketik. Diketik ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada slicer, coba kita pilih di tahun 2020. Nah, ini tidak berubah. Ini sepertinya average-nya tidak dinamis ya. Penggunaannya seperti itu. Alt, kemudian coba kita ganti, coba kita cari Indonesia, Asia. Misalkan kita cari Asia, ya ini petanya juga berubah ya. Kita cari Indonesia di sini. Nah, petanya juga akan berubah. Nah, oh ini dinamis ya, dinamis. Ini hasilnya dinamis. Oke, ini halaman kedua. Kita coba lihat halaman ketiga. Nah, ini slicernya tidak synchronize ya. Slicernya tidak synchronize. Apa maksudnya slicer synchronize? Kalau slicer synchronize, apapun yang dipilih di sini, saya coba copy di sini ya. Copy, home, copy. Nah, kalau kita pindahkan kemari, saya hapus, Ctrl V. Nah, di sini ada synchronize, don't synchronize. Coba kita synchronize-kan, dia akan otomatis. Jadi kalau misalkan saya rubah di sini menjadi negara, misalkan jangan Asia, misalkan kita pilih negara di Eropa. Nah, ini interaction, edit interaction-nya. Kita coba saling, ini kita lihat dulu di sini posisinya tadi kita yang ambil. Yang atas ini tidak terpengaruh sama yang bawah supaya bisa dipilih. Nah, jadi ini caranya gimana? Kita zoom dulu. Nah, ini kan sudah Indonesia ya. Kecuali kalau di select all, apakah di sini akan berubah? Nah, baru di sini kelihatan ada Asia. Tapi kalau di sini ada dipilih cuma Indonesia, misalkan kita masukkan tadi Indonesia saja. Indonesia. Ya, Indonesia saja. Di sini regionnya cuma Asia. Ya, Asia gitu ya. Jadi caranya gimana? Ini biasanya kita bisa edit interaction. Ini kita, yang ini jangan mempengaruhi yang ini. Nah, nanti akan terlihat ada pilihannya seperti itu. Ya, jadi ini bisa dipilih. Misalkan Amerika, nanti di sini akan bisa muncul negara Asia dan negara Amerikanya. Nah, gitu ya. Nah, oke, itu aja mungkin yang bisa kita coba cek. Ya, kalau mau dicek mungkin bisa semua nanti. Kita lihat yang ketiga kurang lebih sama ya. Ini ada chartnya, bentuknya ini area chart. Kemudian di sini menggunakan, ini juga menggunakan page navigator ya, page navigator. Kemudian di sini ya hampir sama ya, hampir sama. Tidak ada yang spesial di sini. Oke. Nah, itu tadi dashboard yang pertama. Kita akan coba lihat dashboard yang kedua. Nah, dashboard yang kedua ini kita akan coba review datanya. Kita langsung saja ke menu Home, Transformation Data. Nah, di sini dia ada fed-nya ya. Jadi kalau mau diganti tinggal diganti ininya saja. Tinggal diganti, kalau data-datanya mau diupload tinggal dipilih di sini. Nah, di sini bersumber dari local fed semua ya. Nah, ini local fed ya. Jadi ditaruhnya di satu tempat. Nah, yang ini source-nya ini dari GitHub. Dari GitHub ya. Ini juga kita lihat source-nya, step-nya. Local file ini years sepertinya. Nah, ini ada satu file yang dia buat. Ini membuat file sendiri. Oke, di sini quadrant name juga dibuat sendiri. Oke ya.
Itu dari sisi data ya. Transformation datanya juga nggak begitu banyak di sini ya. Nah, ini ada merger query. Ya, sayangnya dia tidak menyertakan source datanya. Jadi kita tidak bisa membuka, melihat step by step transformation-nya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Kita lihat dari modelingnya dulu. Modelingnya, ini tadi datanya kita bisa lihat ya. Nah, kita akan lihat di modelingnya. Modelingnya kayaknya dia sepertinya sangat simple. Hanya ada 4 tabel yang dihubungkan. Coba kita lihat. Ya, ini data. Datanya ini centernya. Kemudian ada years, kemari. Years ke country population. Juga kemudian ada country ke country. Country ke data. Ya, cuma ada dua ya. Ada 2 dimension table. Yaitu years dan country. Dan ada 2 data. Country population sama datanya sendiri. Ya, ada 2 data. Yang lainnya tidak terhubung secara modeling population ini ya. Oke. Kemudian kita akan coba lihat chartnya ya. Chartnya di sini kita lihat dulu page 6, jumlah page-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada report. Kemudian ada tabular. Wah, ini asik ya. Ada bendera-benderanya. Kemudian ada country tooltip ya. Ini ada tooltipnya. Kemudian ini data source-nya. Oh ya, dia ngambil di sini. Dia tunjukin data source-nya di sini. Kalau kita bisa mau download, kita klik, kita bisa download di sini. Ya, kalau kita mau remodeling, bisa kita download ini. Kita ganti tadi posisi yang D-nya tadi ya, data source-nya tadi. Dia sudah buat di sini. Local disk-nya langsung di sini ya. Local folder fetch. Local folder fetch. Oke. Nah, ini kita bisa download di sini. Nah, sekarang kita lihat di overview-nya. Overview-nya tentunya image ya. Dia menggunakan image. Ya, dia menggunakan image yang bisa dikecilin, dibesarin. Dia macam dia membuat di ini ya. Jadi sama teksnya itu sekalian image nih. Ini adalah image. Jadi makanya nggak bisa diklik. Image cuma dikasih di bagian atas ini pakai numbering ini ya. Jadi ini image. Kemudian di sini dia buat, kita lihat di menu view selection-nya. Nah, ini ada button-button. Nah, ini button. Ini ke report. Nah, explore. Jadi kalau diklik ke report, kalau ini diklik tidak ada, mungkin tooltips atau tidak ada juga. Ini sepertinya dia membuat button tapi nggak bisa diklik. Ya, dia menambahkan tulisan ya dalam bentuk button ya. Oke, saya kurang paham. Ini sepertinya harusnya bisa teks saja, nggak perlu button. Ini ada action-nya ke report. Nah, ini kalau kita klik akan pergi ke report. Nah, ini yang menarik. Kita akan coba kupas chartnya satu-satu ya. Di sini menggunakan teks, sini logo biasa, image. Nah, yang ini kita lihat, kita coba lihat selection sama menunya. Di sini population dia menggunakan card ya, menggunakan card di sini, card view. Kemudian datanya itu population with internet yang atas, kemudian population with mobile, kemudian population with landline. Nah, ya oke ya, di sini keren ya, population with internet. Ini buatnya internet, datanya diambil dari sini. Nah, di sini ada hitungan datanya, population with internet. Kalau kita melihat DEX-nya di sini, nah ini, internet user per 100 ppl dikali population data dibagi 100. Nah, ini ada seperti ini ya. Kemudian, ini menggunakan card, dia ada reference labelnya. Ya, ini ada call out value-nya. Misalkan yang posisi atas, internet, itu dia menambahkan label, heading-nya internet, di atas ya, internet, kemudian above value. Oke, kita lihat di sini seperti itu. Kita coba lihat di reference labelnya. Nah, di reference labelnya ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 sesuai dengan yang di depannya tadi. Ada 3 internet, mobile, landline. Oke, kemudian kita coba lihat di posisi reference labelnya. Ini grow with internet.
Grow with Internet diambil dari, kita coba lihat di sini, bisa nggak kelihatan ya, kita bisa cari search sini Grow. Nah, Grow with Internet ini cara perhitungannya. Nah, ini dia cara menghitung dia. Kemudian di Grow Internet ada title-nya, kalau kita hilangkan, nah title. Kemudian value-nya dia tambahkan lagi seperti ini, ada detail lagi ya, detail. Kemudian ada di sini tadi kelihatan ada ini ya, ada simbol-simbolnya ini ya, naik atau turun. Kalau kita lihat value-nya, akan hilang seperti itu ya. Ini bisa dipelajarin ya. Ini penggunaannya lumayan bagus nih. Detailnya saya juga ingin pelajarin ini ya. Nah, ini hampir sama. Di reference labelnya bisa dari internet, dari mobile juga posisi yang kedua. Ini juga ada title-nya, title, kemudian ada value-nya, ada detailnya, kemudian ada image. Nah, image-nya dia tidak menggunakan image, ada card, bisa dibongkar satu-satu ya, bisa dibongkar satu-satu. Nah, ini yang menarik sama saya kenapa membedah ini. Ini, perhatikan ini, nah, petanya dia bisa menggunakan peta apa gitu. Nah, ini ada Europe, kita coba zoom dulu. Nah, ini kalau kita lihat petanya, dia sepertinya menggunakan peta khusus ya. Peta khusus ini quadrant chart by Max, atau kita copy ya, Ctrl C, kita buat satu halaman di sini, kita hide, rename, paste page. Kita pastekan di sini. Nah, bisa kita perbesar di sini. Kita akan lihat di sini dia menggunakan, tidak terlihat chartnya ya. Preview feature. Nah, kita coba lihat. Shape ini, oke, kita coba aktifkan. Nah, minta di restart. Oke, kita akan coba restart ya. Kita close. Ya, oke. Ini udah saya restart ya. Setelah saya restart, kita klik coba ini. Di sini terlihat bahwa ini adalah menggunakan Shift Map. Shift Map, jadi dia menggunakan Shift Map. Ini pakai Custom Map ya, Custom Map, dan di sini orthographic. Ini menggunakan Custom Map. Custom Map, World Map JSON. Oke. Nah, jadi ini sangat menarik. Kemudian ada settingannya ya, color saturation itu menggunakan text parameter ini ya. Nah, ini kalau kita klik bagian Afrika saja, akan memilih Afrika, dan ada animasinya pindah seperti bola dunia gitu ya. Nah, nih, kita klik Asia ya, cukup menarik ya. Oke, ini adalah penggunaan Shift Map-nya. Kalau kita double klik kembali, dia akan semuanya. Kemudian di sini ada satu lagi juga yang menarik, ini adalah namanya Decomposition Tree Map. Nah, kita coba perbesar. Ini akan nge-breakdown internet growth-nya tadi berdasarkan country-nya. Nah, ini berdasarkan country, region. Nah, ini ada country, regions. Ini penggunaan, ada slicer-nya, internet grow, mobile grow. Bisa diklik. Harusnya ini single saja sih menurut saya. Oh, ini single selection tapi kok jadi ini. Oh ya, single selection ya. Harusnya ini pakai force selection-nya diklik. Jadi dia tidak bisa milih dua. Walaupun kita klik dua, dia akan pilih gitu ya. Nah, ini force selection-nya. Kita ada koreksi sedikit. Ya, nah ini interaction-nya cuma berinteraksi dengan yang sini saja. Ini harusnya tidak berinteraksi sama yang lain. Oke ya. Kemudian ini ada map yang lain, ada chart yang lain. Ini ada chart yang lain. Ini dia menggunakan chart. Wah, ini chartnya sudah unik-unik ya. Ini kayaknya bookmark ya. Coba kita lihat. View bookmarks. Ini menggunakan apa ya? Coba lihat selection-nya. Selection-nya ini bookmark navigator. Nah, ya dia memang bookmark ya. Bookmark navigator. Dia ada bookmark di sini. Nah, ini ya. Ada dumbbell, kita klik di sini, landline akan pindah ke sini, klik di sini akan pindah ke internet.
Jadi dia menggunakan bookmark ini sendiri, menggunakan chartnya, menggunakan tipe yang ini, line chart. Tapi line chartnya bisa ke atas ke bawah ya, 2010 dan 2020. Nah, ini 2010 dan 2020. Oke, ini juga cukup menarik untuk dipelajarin. Nah, kalau yang ini sepertinya biasa menggunakan bar chart biasa, kita coba lihat ya. Ini dia menggunakan bar chart yang ini, tapi ada nilai yang negatif di sini, nilai yang landlight-nya. Kita lihat landlight-nya ini sepertinya image ya, image. Ini image ya, ini image. Kemudian ini adalah, kita klik lagi, ini bookmark juga, bookmark navigator untuk yang ini tadi. Nah, ini ada per 100, ini grow-nya. Ya, dia menggunakan kombinasi bookmark. Ini juga kita lihat. Nah, kalau yang ini dia bukan bookmark. Yang ini sepertinya dia memang menggunakan slicer ya, slicer. Kita lihat slicernya seperti itu. Yang tadi kita ganti pakai force, coba ganti ya. Nah, jadi dia force. Nah, ini juga mungkin harusnya dia slicernya single select, tapi tidak force. Kita coba pilih Asia. Nah, seperti itu, Europe, Afrika, Amerikas, Asia. Nah, ini kalau tidak mau, dia bisa selection all, tapi panjang. Kalau kita buat single select dan force, jadi dibiarkan seperti itu. Afrika, Amerika, Asia, ya. Oke, ini halaman kedua. Kita lihat halaman yang ketiga, ini tabular. Nah, ini tabular juga menarik. Ada bendera-benderanya dia. Ini kita coba lihat view-nya. Which, ya ini kalau dibedah semua, nggak cukup waktu 1 jam 2 jam ya. Nah, di sini kita lihat. Oh, seperti ini. Ini ada flag-nya, country flag. Country flag. Kita lihat di sini country flag-nya. Kita lihat country. Nah, ini ada flag numbering ya, flag CDN. Nah, country flags-nya tadi kita lihat. Coba kita posisinya dari mana tadi datanya. Ini bagus untuk dipakai terus menerus karena sudah ada flag-nya ya, country. Kita lihat data source-nya. Nah, ini dari GitHub ya. Ini menu GitHub-nya, ini bisa kita pakai ulang nih. Kita bisa pakai ulang. Kemudian kita akan coba tutup ini ya, tutup Power Query-nya. Kita kembali kemari. Nah, di sini ada country-nya, ini sama ya, sama. Ini synchronize, kemudian go back to visual. Di sini bentuknya menggunakan tabel. Kita lihat ini ada tabel ya. Tabel region, tidak begitu tabel biasa ya, bukan metrik. Kemudian ini ada country tooltips, dia menggunakan tabel di sini. Gambarnya dia menggunakan namanya di sini. Pakai button, di sini bisa scroll down, di sini menggunakan chart, line chart ya. Ini data source-nya kalau kita mau download. Oke, nah ini saya rekomendasikan kalau memang mau belajar, ini mudah dipelajarin ya. Nah, cukup banyak pelajaran dari sini. Ini bisa tool ke overview yang di depan. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah seru-seruan bareng membedah dashboard keren dari kontes 10 tahun Power BI. Semoga banyak pembelajaran yang bisa dipraktekkan. Link dashboardnya akan ada di deskripsi ya. Kalau kamu suka video ini, silahkan di-share ke teman lainnya, mungkin juga membutuhkan. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan jadi tempat belajar bareng seputar data analis dan Power BI tentunya. Oh ya, saya ingin memberi info penting bahwa video ini adalah video terakhir dalam bahasa Indonesia. Jangan sedih dulu ya, video terakhir dalam bahasa Indonesia, karena video berikutnya kita akan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena Power BI ini adalah tools yang global ya, yang dipakai jutaan orang di seluruh dunia. Jadi kita pengennya tips dan trik dan pembelajaran kita ini bisa diakses juga oleh semua teman-teman kita di seluruh dunia. Karena ada beberapa teman-teman saya di LinkedIn yang bertanya, bisakah saya memproduce dalam bentuk bahasa Inggris? Dan tenang saja,
Bahasa Inggris yang akan kita pakai nanti tetap sederhana, gampang dipahami, friendly, dan sekalian juga ya untuk kita praktis menggunakan bahasa Inggris supaya kita terbiasa dan lebih nyaman berkomunikasi dengan mungkin calon kolega atau mungkin juga calon klien kita dari luar negeri. Bagaimanapun saya tetap cinta Indonesia. Baju saya menggunakan Garuda, dan kalau diperhatikan sejak dari video pertama saya menggunakan baju bernuansa batik, dan insya Allah akan saya terus pertahankan menggunakan batik karena saya sangat cinta Indonesia. Jadi terima kasih buat semua teman subscriber yang sudah support selama ini, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah nonton videonya. Mudah-mudahan segala video yang sudah kita sharingkan bisa bermanfaat, dan tetap stay tune di channel B Analyst. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.